usia TK mana lagi Bu? Mahasiswi 2 sama TK Aisyah Tambak Noto. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu, sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan yang saya selenggarakan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Ini terkait dengan tugas saya, tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin saya untuk memaparkan materi, Ibu. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, sebagai pembukaan, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama dari modul 1.4 yaitu modul budaya positif, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini merupakan gambaran materi-materi yang akan kita bahas dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya, nah, sebelum kita melangkah ke materi, saya akan menyajikan sebuah pertanyaan tematik dulu ya Ibu. Nah, apakah Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Ibu itu bebas menjawab, boleh setuju ataupun tidak setuju. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Ibu setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak, ada yang setuju? Tidak setuju. Oke, kita punya jawabannya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau membuatnya Ibu? Setuju, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tematik ini nanti akan kita jawab setelah kita memasuki materi selanjutnya. Jadi kita harus jawabannya, apakah pemberian hukuman sekecil apapun, walaupun hukuman itu positif, boleh atau tidak, terus memberi dampak yang baik enggak untuk anak, nanti akan kita jawab setelah kita bahas materi-materi selanjutnya. Jadi kita lanjutkan dulu ya Ibu. Intinya tadi jawabannya Ibu tidak setuju ya kalau ada hukuman. Tapi kalau hukumannya tadi yang positif masih setuju ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum apa Ibu? Kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu hafal enggak? Ini ada lagi buku tidak aja nggak jelas. Iya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Selanjutnya itu bernalar kritis, ini kreatif, terus bergotong royong, kemudian yang terakhir berkebinekaan global. Ada 6. Kita ulangi ya Bu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, terus
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, terus yang terakhir berkebinekaan global. Itulah gambaran dari pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita ini tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah kita mau bermain Ibu di sini pakai kepalan tangan. Pakai kepalan tangan. Jadi nanti Ibu berpasangan. Boleh berhadapan-hadapan. Nah, nggak punya pasangan. Busnya sama saya. Iya. Jadi Ibu dan teman Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, yang satu mengepakkan tangan, yang satu nggak usah. Yang satu Ibu yang mengepakkan tangan satu itu anggap di dalam tangan Ibu satu saja ya. Yang satu anggap di dalam kepala tangan Ibu itu terdapat benda yang sangat berharga untuk Ibu. Entah itu HP, entah itu berlian, ataupun apapun yang jelas. Ya, yang jelas sangat berharga untuk Ibu yang Ibu nggak ingin melepaskan, harus dilindungi. Nah, tugasnya sebelah yang tidak mengepakkan tangan, yang mengepakkan tangan satu saja, satu orang saja. Tugasnya yang satu adalah membujuk, merayu, menyuap juga boleh, biar kira-kira kepala tangannya itu mau dibuka, merayu, boleh, memaksa, pokoknya silakan boleh. Nah ini Ibu, karena ini sudah berharga, silakan Ibu mau dibuka atau mau dipertahankan, silakan. Coba ya Bu. Nah, anggap ini benda yang sangat berharga untuk Ibu. Coba kita coba 1, 2, 3. Monggo. Bagi yang tugasnya merayu, silakan dirayu, dipaksa. Ayo dirayu. Musri bertahan, Musri. Berarti semuanya mempertahankan benda berharga tersebut. Nah, Ibu, dari permainan kepala tangan tadi, permainan cobalah buka pakai kepala tangan, ada pertanyaan. Apakah Ibu atau teman Ibu membuka kepala tangan? Ada yang membuka? Kenapa kalau tidak dibuka? Nggak boleh. Oh iya, karena itu benda yang sangat berharga buat Ibu. Jadi bisa mungkin Ibu pertahankan. Oke. Apakah Ibu menutup kepala tangan? Tadi sudah menutup semua ya. Pertanyaannya, ini pertanyaan intinya Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, betul sekali Ibu, bukan orang lain. Yang menentukan kepala tangan tadi, benda berharga tadi itu mau kita lepaskan atau mau kita pertahankan, itu adalah diri kita sendiri. Begitupun dengan terkait dengan disiplin Ibu. Artinya, ketika kita akan menerapkan sesuatu yang kita anggap baik untuk anak terkait dengan disiplin, itu dimulai dari siapa dulu Ibu? Betul sekali, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak mungkin nuturi orang lain, nuturi wong liya nek dhewe juga belum melakoni. Betul sekali. Jadi diri sendiri dulu diperbaiki, diri sendiri dulu melakukan, baru kita nanti bisa menerapkan ke orang lain. Inti dari permainan ini seperti itu Bu. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain.
selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada miskonsepsi itu apa ya? Pikiran kita yang belum benar ya Bu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berpikir kalau guru itu bisa mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita selama ini berpikir bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita sebagai gurunya. Padahal menurut Dr. William Glasser ini sebuah ilusi Bu. Karena kontrol itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Selanjutnya, nah kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul sekali, biasanya yang dinamakan disiplin itu otomatis kita merasa tidak nyaman. Kenapa Bu kok tidak nyaman dengan disiplin? Nah, kaitannya sama peraturan, karena kita harus disiplin itu kaitannya dengan aturan, kita harus mentaati aturan. Berarti kalau kita itu masih terbebani dengan aturan itu, berarti kita itu belum punya kesadaran dari dalam diri, belum punya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Jadi kita masih terbebani, aku harus begini, belum dengan rasa sadar. Nah, kenapa kita jadi tidak nyaman? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu tadi motivasi intrinsik yang tadi saya bilang, motivasi yang timbul dari mana Bu? Dari dalam diri, dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Itu namanya motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datangnya dari luar. Nah, seperti tadi itu yang sekarang pertanyaan otomatis Bu, hubungannya dengan hukuman dan penghargaan tadi. Nah, kita lanjutkan ya Bu. Masih dalam disiplin positif, merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah ini Bu tadi, sogokan, ancaman, hukuman. Jadi ketika kita tadi seperti di pertanyaan pematik itu apa? Memberi hukuman atau memberi penghargaan, misalnya kamu kalau mau menggambar nanti tak kasih hadiah buku gambar. Oke, itu bisa, tapi itu menumbuhkan motivasi anak bukan dari dalam diri. Lah nanti efeknya Bu, kalau kita terus-terusan seperti itu, anak-anak akhirnya nanti ketika dewasa mau melakukan sesuatu ketika itu ada imbalannya. Kalau upaya aku bisa jadi seperti itu. Nah makanya hati-hati, karena kita nggak sadar ya. Nanti kamu tak kasih hadiah kalau mau ini, ternyata itu bisa membawa. Iya. Betul sekali. Kalau ini bukan apa ya Bu, bukan perdagangan, bukan ya Bu. Ini adalah sosial kemanusiaan. Karena saya tahu jam-jam ini sebenarnya kritis, jadi setelah ini pasti kritis. Oke.
karakter: berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini harapannya ibu-ibu, anak-anak kita, murid-murid kita, dengan diterapkannya disiplin positif menjadi murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang melaksanakannya timbul dari kesadaran diri. Selanjutnya, lanjut ke nilai kebajikan yang disepakati. Apa sih nilai kebajikan? Sudah pernah mendengar ibu nilai kebajikan? Belum ya? Iya. Oke. Iya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dianut oleh seseorang yang telah disepakati bersama tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu adalah nilai kebajikan. Intinya itu nilai kebaikan ya Bu, yang disepakati bersama-sama, yang mendunia, seperti itu. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan dari instansi. Nilai kebajikan itu ada terdiri dari nilai kebajikan yang dari profil pelajar Pancasila itu. Dari profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Selain dari profil pelajar Pancasila, juga ada dari IBO, Primary Years Program atau PYP, yang terdiri dari sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Satu lagi dari 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation, ya. Cinta tulus, cinta Tuhan, terus kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, suka menolong, percaya diri, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, rendah hati, terus toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama. Jadi ini sebagai prinsip-prinsip untuk kita melakukan suatu kebaikan. Selanjutnya, dari nilai-nilai kebajikan kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja? Yang pertama ini Bu? Bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh kebutuhan dasar bertahan hidup itu kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kasih sayang, siswa cari perhatian. Biasanya kalau di TK banyak banget ya Bu, siswa-siswa yang cari perhatian sebenarnya lendak, lendol. Kalau enggak datang Bu, aku jepitannya baru loh, Bu, aku sepatunya baru loh. Itu termasuk
kasih sayang. Jadi kalau ada siswanya yang seperti itu, ada muridnya yang seperti itu, disambut ya Bu. Oh iya, dilayani. Baru ya beli di mana? Jadi nanti anak itu bukan gitu ya. Jadi anak itu nanti merasa di apa ya? Merasa dapat kasih sayang dari Bu Guru, merasa diperhatikan. Oh iya, Bu Guru kalau diajak cerita asik, disambut, anak-anak merasa senang. Jadi nanti kebutuhan dasar anak-anak kasih sayang itu akan terpenuhi di sekolah ya. Terus yang kedua, azannya. Kita berhenti sebentar Ibu, karena masih azan. Silakan Bu, sambil karena yang jam kritis untuk mengganjal. Selanjutnya Ibu sampai di kasih sayang ya. Nah, kita lanjutkan ke penguasaan. Contoh dari kebutuhan penguasaan itu diakui kemampuannya, dihormati. Contohnya kira-kira apa ya Bu diakui kemampuannya? Ketika di kelas itu misalnya anak dan menggambar itu bisa dipuji ya, wah bagus sekali gambarnya. Nah itu merupakan pemenuhan kebutuhan penguasaan anak-anak. Kita beri bintang 5 atau yang kita sanjung gitulah anak-anak. Itu nanti ujian betul. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kira-kira apa ya kebebasan? Jadi kalau anak-anak itu di kelas waktunya misalnya belajar terus lari-lari sendiri pegang kerja itu termasuk kebutuhan kebebasannya mereka itu. Jadi iya, jadi memang seperti itu, memang ada kebutuhan yang harus mereka penuhi, yaitu kebutuhan kebebasan. Makanya mereka mau lari-lari gitu. Iya, karena memang ada
ibu-ibu. Nah, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Kita lihat itu bersama-sama ya ibu-ibu. Kita saksikan video YouTube bersama-sama. Enggak keluar suaranya ya. Tidak saksikan tuh gambarnya ya. Nah, ini beda. Bluetooth connected. Ini kebutuhan dasar. Ketika melihat kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa
psikologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid tetap apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan yang kesenangan Hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka mainkan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kepuasan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Menjadi terakhir, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan
tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tindakan mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa guru tersebut. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Iya, sebenarnya itu adalah video YouTube tentang kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia tadi ada beberapa. Nah, intinya jika murid kita ada salah satu yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi ibu-ibu? Berontak. Kenapa kok murid kita nakal? Kenapa kok sampai sekolah kok biasanya ceria bersenyum, terus nggak ceria, nggak mood? Itu karena salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, makanya kita sebagai guru harus betul-betul memahami kalau misalnya ada anak yang seperti itu, jangan kita biarkan. Kalau biasanya anaknya ceria, hari itu kok nggak mood, rewel, coba kita dekati, kita tanya kenapa kok bisa seperti itu. Oh, rewel ternyata dari rumah belum sarapan atau kenapa. Nah, itu kita harus melakukan pendekatan. Jadi jangan dibiarkan saja, karena seperti tadi yang di video, ketika ada anak yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, akan mempengaruhi kekondusifan kelas atau akan mempengaruhi suasana kelas. Terus anak itu merupakan pribadi yang unik. Kita harus mendidiknya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan sampai ya, karena anak itu kan pribadi unik, jadi kita nggak boleh menyamakan. Bocah kok belinya teman orang saya nggak boleh, karena anak itu memang berbeda-beda, pribadinya unik. Jadi kita nggak boleh menyamakan. Apalagi jangan sampai kita aku enggak mulang iki, bocahnya beli. Jangan sampai seperti itu, ibu, karena anak itu semuanya sama. Iya. Jangan aku pilih gampang-gampang baik. Mau anak emang menang, anteng, delopong, anut, nanti malah ibu bingung. Karena memang anak itu pada dasarnya ya begitu, ya lari-lari, ya aktif, ya nakal, ya nangis, rewel, begitu memang anak-anak. Nah, kalau cuma diem tak malah kita bingung. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan, harus bisa menerima dan harus bisa memahami
murid. Nah, itu adalah poin dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita melangkah ke motivasi perilaku manusia, yang di dalamnya terdapat hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman dan penghargaan pasti sudah biasa mendengar ibu-ibu, tapi kalau restitusi, apakah sudah pernah mendengar restitusi? Mari kita lihat restitusi itu apa sih. Nah, kita ke motivasi perilaku manusia dulu. Jadi motivasi perilaku manusia itu muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Jadi karena ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, akhirnya motivasi itu muncul. Nah, motivasi perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini 2 ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari, yang dipengaruhi dari luar. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri. Nah, selanjutnya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, murid tidak dilibatkan. Nah, artinya murid tidak dilibatkan dan tidak terencana itu, hukuman itu misal ketika ada anak terlambat, kamu bersihin toilet atau kamu nyapu halaman, itu tidak terencana dan anak tidak dilibatkan. Artinya anak nggak tahu kenapa aku terlambat kok hukumannya nyapu. Itu anak tidak dilibatkan dalam pembuatan aturannya, pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, bersifat satu arah, itu tadi anak tidak diajak bicara konsekuensinya apa, hukumannya apa. Jadi itu ujuk-ujuk begitu saja, tiba-tiba berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya kamu terlambat ikut pelajaran olahraga, kamu muter-muter mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu juga. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana dan murid tidak dilibatkan dalam pembuatan aturannya atau keyakinannya. Lalu ke konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi ini lebih manusiawi dibandingkan hukuman. Kalau konsekuensi ini berarti murid itu dibuat tidak nyaman, tapi kalau hukuman itu murid dibuat seperti, boleh dikatakan kalau hukum itu seperti menyakiti murid. Tapi kalau konsekuensi itu hanya dibuat tidak nyaman. Misalnya kalau konsekuensi ketika jam pelajaran dia melupakan minum, nah itu konsekuensinya dia harus nakal atau melapar, sudah, habis itu sudah. Tapi kalau hukuman kan, misalnya tadi lari-lari 10 kali kan sepertinya menyakitkan untuk anak, terlalu menekan anak. Nah, kalau konsekuensi ini lebih ringan dan lebih manusiawi. Nah, yang ini adalah restitusi, di mana restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang paling tepat diterapkan adalah restitusi untuk budaya positif, yaitu disiplin. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu tadi ya Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal ibaratnya gini maksudnya. Jadi kita jadi disiplin, tapi bakalnya anak itu nggak bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya sendiri. Artinya identitas gagal seperti itu. Nah, maksudnya hukuman
jadi terpaksa. Terus akhirnya murid menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Ini merupakan konsep dari disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan, nah penghargaan juga ini. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi ibu memberi penghargaan kepada murid, membiasakan memberi penghargaan, itu sama saja ibu memberi hukuman, karena efek jangka panjangnya itu untuk penghargaan tidak baik untuk anak. Sebenarnya yang saya bilang, aku mau orang pakai lah, itu nanti kayak gitu. Kalau kita terbiasa memberi penghargaan, okay? Anak juga jadi nggak percaya diri ya. Juga menimbulkan sifat iri untuk yang lain. Wah, ayo untuk terus, aku rata itu, nah seperti itu. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita jadi disiplin yang nantinya bisa menjadi sukses untuk anak, itu disiplin dengan konsekuensi, dengan pendekatan konsekuensi dan pendekatan restitusi. Pendekatan konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu memenuhi kesalahan. Tapi konsekuensi ini belum sepenuhnya memahami murid. Jadi masih memberlakukan semacam konsekuensi, memberlakukan semacam akibat. Dia ada sebab, ada akibat, stimulus respon ya. Jadi dia melakukan apa, dia harus memperbaikinya, seperti itu. Untuk restitusi, nah di sini kalau restitusi itu murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di restitusi itu kita fokus ke solusi masalah, tapi kalau di konsekuensi itu kita tidak ada solusi untuk mengatasi masalah anak tersebut. Kalau restitusi ada solusi, fokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, nah ini Bu, mari kita baca kira-kira menurut Ibu ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena murid terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita buka ya Bu. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman juga. Selanjutnya nggak saat saya buka. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi sudah paham. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo ini hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apakah betul ini hukuman
Nah, terus dia disuruh lari 10 kali melintari lapangan, itu beda. Kalau itu hukuman. Biasanya konsekuensi itu masih ada hubungannya, Bu. Seperti tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia sudah mencoret, artinya dia harus mengganti kertas tersebut. Jadi itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu seringnya nggak ada hubungannya. Jadi misalnya diminta push up karena tidak menggunakan masker. Apa hubungannya nggak bawa masker sama push up? Nah, itu biasanya hukuman tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi masih ada hubungannya dan bersifat ringan. Sudah paham ya Bu tentang konsekuensi dan hukuman ya? Selanjutnya ini ada kasus ini. Iva kurang suka kegiatan menggambar, sehingga pada saat pelajaran tersebut Iva hanya diam. Pada saat gurunya Pak Seto, ada nggak Bu yang namanya Pak Seto? Oh iya Pak Seto. Dari sini kelihatannya Pak Seto. Pak Seto menanyakan pertanyaan Iva diam, tidak menjawab. Ditanya Iva kenapa, Ivanya diem aja dulu, tidak menjawab. Nah, karena Iva diam, seluruh kelas pun mengejek, kok menongkrong kabeh kelas ngece. Nah, pada kondisi seperti ini, Pak Seno malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ini konfigurasi ini. Sambil megang hidungnya karena dia tidak mau menggambar. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Iya. Kenapa Ibu? Mempermalukan di ruangan. Betul, iya. Perundungan termasuk iya. Karena mempermalukan anak di depan. Itu tadi. Yang kedua dulu kita jawab. Menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Betul sekali. Kenapa Ibu? Tidak ada hubungannya. Iya betul. Iya, kembali ke kebutuhan dasar tadi ya Ibu. Mungkin harusnya Iva itu Pak Seno melakukan pendekatan kepada Iva. Ditanya, iya betul sekali. Pengennya belajar apa? Atau mungkin dari rumah ada masalah apa kok sampai sekolah dia? Oh ternyata enggak punya krayon, pengen krayon yang seperti temannya atau bagaimana, itu harus dipahami di situ. Dicari akar masalahnya, tidak terus dipermalukan karena dampaknya buat anak akan sangat besar. Nah, jangan sampai kita diingat oleh anak-anak karena kita pernah menghukumnya. Aku dulu pernah dihukum sama guru itu, dan jangan sampai karena itu akan membekas sampai anak-anak tua sampai dewasa akan ingat terus. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan Ibu, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi dengan kita memberikan penghargaan itu, kita sebenarnya meragukan kualitas orang tersebut. Iya. Nah, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberi penghargaan itu, kita sendiri nggak percaya. Kita sendiri itu menanamkan sikap nggak percaya kalau anak itu bisa melakukan tanpa penghargaan itu. Nah, selanjutnya. Nah ini kita ke restitusi Ibu. Dari tadi kita sudah membahas restitusi. Nah ini dia pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini restitusi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Nah, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini konsep disiplin positif itu menggunakan pendekatan restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak dihukum. Kalau dihukum kan kita sama aja memisahkan dari kelompoknya. Dia nanti bisa jadi ejek-ejekan kelompoknya. Tapi kalau restitusi beda. Dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan cara fokus mencari solusi, Bu. Selanjutnya, nah ini hukuman konsekuensi restitusi. Siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Ini sebuah hukuman. Terus siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Ini termasuk konsekuensi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini termasuk restitusi. Selanjutnya, nah ini kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Dian Gosen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol tersebut adalah, jadi kita sebagai pendidik itu punya 5 posisi kontrol. Nah ini yang pertama, oke, ada enggak? Enggak ada ya. Penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, teman, posisi kontrol teman. Keempat, posisi kontrol pemantau. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kira-kira selama ini kita jadi guru di mana posisi kontrol kita ya? Iya, biasanya banyaknya sebagai teman, pemantau. Sering kita lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Insya Allah kalau ini sudah enggak ya Bu, penghukum dan pembuat merasa bersalah sudah enggak. Kita lanjutkan. Nah ini adalah ciri-ciri dari kelima posisi kontrol. Sebagai penghukum, kalau penghukum itu biasanya kalau contoh nih, gurunya senangnya bilang kayak gini, awas nih, kalau kamu nggak mau menggambar, nanti kamu tidak naik ke mobil, tidak naik ke kelas 1 lagi, mengancam. Itu ciri-ciri guru penghukum. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Hasilnya, jangan harap ya anak terus manut karena kita keras mau hukum, jangan harap. Nah, karena hasilnya mereka justru akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Juga bisa jadi mereka jadi berbohong. Nah, terus sikap murid itu biasanya justru menyepelekan. Biarkan saja, terus biasa jengkel wae, Pak orang. Nah, paling mesu-mesu maneh, nanti paling marah-marah lagi. Nah, biasanya seperti itu. Mereka justru akan menyepelekan. Dampaknya bagi murid, mereka akan mengulangi kesalahan karena mereka hanya takut sesaat kamu diancam itu. Tapi ketika sudah diancam, gurunya sudah nggak di situ ya sudah, balik lagi, kembali lagi. Nah, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya guru berkata begini, kamu tuh seharusnya gini. Iya, ibu telah sekali. Nah, biasanya kok gitu sih, ibu kecewa loh sama kamu. Padahal ibu dulu gak pernah bantu kamu loh, tapi kamu kok kayak gitu.
membuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata itu anak itu jadi iya aku salah ya gitu. Nah ini juga hasilnya dia akan menyangkal, dia juga bisa nanti akhirnya berbohong. Nah, ben aku ora disengeni, ben aku ora disalahke, ya wis ngapusi daripada jujur aku disengeni. Nah, begitu Ibu. Nah, ini nanti kalau ini masih ini muridnya berkata maafkan saya. Biasanya nanti murid berkata seperti itu kalau gurunya tipenya tipe membuat orang merasa bersalah. Hasilnya anak akan merasa rendah diri. Nah, teman. Kalau teman biasanya gurunya gini Bu, ayolah kamu menggambar demi ibu, lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Nah ini loh, ini biasanya demi ibu. Kita posisikan kita seperti teman murid-murid kita. Ayolah, ayo demi ibu ya, gitu. Nah hasilnya jadi ketergantungan, orang berpupuk, orang elus-elus, dia akhirnya nggak mau mengerjakan karena biasa kita perlakukan seperti teman. Nah harusnya belus yang diondrong sekali baru nanti. nanti jadi kebiasaan akhirnya ketergantungan. Nah nanti anak-anak mengira kita itu temannya. Akhirnya rasa hormatnya ke kita jadi apa ya? Jadi kurang, iya. Dia perlakuan kita seperti temannya. Nah, jadi hasilnya anak juga jadi lemah dan tidak mandiri, tergantung pada kita. Nah orang telos wes anteng nggak mengerjakan gitu. Harusnya dilus-lus baru mau mengerjakan lagi. Akibat jadi kita memperlakukan mereka sebagai teman. Sebagai pemantau, nah ini guru berkata kalau pemantau sudah ada aturan-aturan, sudah ada keyakinan kelas ini ya. Apa peraturannya? Nah, kamu kan sudah tahu. Nah, peraturannya apa? Nah, sebagai pemantau. Nah, menyesuaikan diri bila diawasi kalau pemantau. Jadi ini kalau awasi yo, enggak artinya masih kurang bertanggung jawab ya, harus diawasi terus. Nah, muridnya berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini pemantau. Jadi mereka apa ya? Berapa? Iya, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ini anak ketika kita pantau terus ya masih apa ya? Jadi dipantau yo, ya dikerjakan. Dapat bintang berapa ya aku gitu. Tapi kalau nggak dipantau ya sudah. Nah seperti itulah kira-kira. Nah kalau pengawasnya nggak datang ya kita sampai. Kalau ada pengawasnya ya kita serius, rajin. Nah seperti itu kira-kira. Selanjutnya adalah manajer. Posisi manajer ini adalah guru biasanya berkata, nah ini sudah ada keyakinan kelas Ibu. Berarti kalau kita di posisi manajer, kita itu sudah harus membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada pertanyaan untuk anak yang membuat kesalahan, anak-anak yang tidak disiplin. Nah, pertanyaannya lebih bijaksana. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini hasilnya akan menguatkan pribadi mereka, menjadikan mereka pribadi yang lebih bertanggung jawab. Mereka jadi berpikir, oh iya, aku nggak boleh ini. Oh iya, aku harusnya pakai sepatu hitam karena memang keyakinan kelasnya harus memakai sepatu hitam. Nah, anak jadi sadar tanpa harus tanpa harus kita menjelaskan panjang lebar. Jadi dia sadar dari dalam dirinya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu fokus muridnya akhirnya ke sini. Dia jadi berpikir bagaimana caranya
keadaan. Selanjutnya, dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke Bu, kita lanjut ke video YouTube lagi. Kita lihat sebentar isinya apa. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam Nah ini sama, di posisi kontrol. untuk lebih memahami, Saya agak tutupin aja ya Bu. mari kita saksikan kasus Narem yang Sini kamu. Nah ini ada buku, kita langsung ke kasusnya saja. Nah ini posisi pembuku, ilustrasi kejadiannya seperti ini. Nah ini Naren. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. langsung cus nyalain. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ini posisi pembuku ya Bu. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Dua kali. kenapa saya harus berlambat ya Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kira-kira seperti ini gambaran Lapangan basket 5 kali sekali. tipe pendukung ya Ibu. Nah Pergi kita sama lapangan basket. lanjut ke Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? tombol merasa bersalah. Karen, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah ini Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah ini membuat merasa bersalah. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nah ini adalah membuat merasa maaf bersalah. sekali. Kita Ya lanjut sudah, ke sudah jam berapa? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. ini sebagai teman. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Bikin sudah ibu demi ibu. Ini berarti posisi teman. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjut ke posisi pemantau. Iya benar. Konsep Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ini sebagai Iya benar. pemantau. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lanjut ke manajer. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, kita skip ya Bu, lanjut ke posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan Nah, di sekolah sini bagaimana? Bu Guru menanyakan keyakinan sekolah. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, fokus pada solusi di sini ya Bu. Menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu seperti ini ya, Bu. kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi menurut Ibu bagaimana Posisi manajer adalah posisi posisi yang paling tepat untuk menyelesaikan anak-anak yang kurang disiplin? positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Iya, jadi kalau posisi manajer itu fokus pada solusi. Jadi siswa itu dicarikan solusi, tidak langsung dituduh, disalahkan, dimarahi. Nah, kalau manajer itu lebih bijaksana lagi, karena ditanya, tanya alasannya, tanya keyakinan kelasnya apa, lalu ditanyakan juga solusinya bagaimana biar seperti tadi misalnya tidak terlambat lagi. Cukup paham ya Ibu-Ibu? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita melangkah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, jawabannya pasti untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya juga untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, untuk mendukung motivasi prinsip, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, keyakinan itu dianggap lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan dengan hanya mengikuti serangkaian aturan-aturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah tadi ya Bu, maksudnya yang kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus pakai masker. Nah, itu nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas
bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan-kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas. Nih, yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta dalam miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu langsung kepada itunya ya Bu, aturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Nah ini kalau keyakinan kelas itu masuknya kepada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuknya kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, karena ini sifatnya lebih universal, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, ini berikutnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini bersabar dan menghormati orang lain juga. Dilarang merokok, kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker, ini ikutnya dalam keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Dan berlari di kelas atau koridor, ini ikutnya keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi tadi ketika kita menjadi apa itu posisi kontrol sebagai manajer, itu kita kaitannya dengan segitiga restitusi ini, Ibu. Segitiga restitusi ini bentuknya segitiga, yang bawah sendiri itu. Jadi restitusi itu ada 3 pendekatan, Ibu. Ada 3 tahapan, bukan 3 pendekatan. Yang pertama, ketika kita mau menerapkan restitusi kepada siswa kita yang kurang disiplin, itu yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Di bawah ini menstabilkan identitas. Lalu tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi waktu di video tadi yang apa itu posisi kontrol sebagai manajer itu sudah kelihatan segitiga restitusinya, sudah menerapkan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah di dalam menstabilkan identitas, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak itu tidak langsung disalahkan, jadi distabilkan dulu. Nah, nih ditanya dulu alasannya. Ibu tahu kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Itu menstabilkan identitas. Jadi nggak langsung kamu kok ngelakuin kayak gini sih, langsung dimarahin, enggak. Nah, guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya kata-katanya seperti ini ya Bu di dalam tahapan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi bukan dicari siapa yang salah, tapi lebih fokus cari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita itu menempatkan posisi kita itu mengerti kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Apakah kamu sudah menjadi teman baik buat dirimu sendiri lah? Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya guru berkata seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita lebih memahami anak itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya ketika anak bertengkar karena mempertahankan sesuatu. Nah ini bisa
bisa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kurang lebihnya perkataan guru ketika di tahap validasi tindakan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, ini tahapan di menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada murid saya. Nah, sudah selesai ini Bu. Video ini terakhir. Kita lihat bersama-sama, ya. Ini adalah restitusi 3 tahapan tadi yang sudah saya laksanakan dengan murid saya. Ini Ralin membuang sampah sembarangan. Padahal kita sudah meyakini di kelas kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah di depan kelas. Iya betul. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Buang sampah ya. Ada kita yang sampah itu gimana ya? Sampahnya buang aja kalau mau buang sampah gitu. Gimana ya sampahnya? Harus nyari dulu buang sampahnya. Baru kita buang sampah. Dan kita males ya nyari buang sampah. Iya. Dalam kelas mendapat sampahnya, akhirnya jadi pulang lagi dia sembarangan gitu ya. Nah, iya memang kita itu memang enggak apa itu wajar kita itu sedang buang sampah sembarangan. Kira-kira kita tahu nggak kalau buang sampah sembarangan itu boleh salah atau benar? Salah ya. Kenapa kok kita membuang sampah sembarangan? Jadi dia takut ditinggal temannya. Sampah nanti mainnya juga banyak. Oh gitu, jadi kan buang sampah aja sembarangan ya. Oh gitu. Besok pagi kalau kita mau main sama temen-temennya, dan kalau kita mau buang sampah itu mainnya ditinggal temennya, itu apa ya yang harus kita lakukan? Oh iya, betul sekali ya, betul, harus bilang dulu sama temannya supaya mereka jadi tinggal di sana. Teman-teman, aku mau buang sampah dulu ya, aku ditungguin temennya. Nanti temennya pasti tunggu, jadi sampahnya jadi buang sembarangan. Kita masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat kelas kamu itu sama-sama. Apa keyakinan kelas kita? Terus apa lagi? Terus tidak buang sampah sembarangan. Berarti kalau Kinam itu membuang sampah sembarangan sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Enggak. Kita masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat kelas kamu itu sama-sama. Apa keyakinan kelas kita? Terus apa lagi? Terus tidak buang sampah sembarangan. Berarti kalau kita itu membuang sampah sembarangan sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Enggak, berarti membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama ya. Di sini Bunda tidak mau memarahi gimana dengan buang sampah sembarangan enggak. Tapi Bunda ingin mencari solusi.
tadi. Jadi tadi kan harus bilang teman ya. Iya, iya. Dan seperti tadi yang menjawab apa tadi supaya tidak buang sama sembarangan. Iya, ya, tiga ya. Sampai takut kalau buang sama sembarangan. Ini tiga. Oke. Lalu kapan kita akan mulai memperbaiki supaya kita tidak membuang sampah sembarangan lagi? Kapan? Besok, oke, besok. Semangat bilang ya. Besok berarti ya, besok kita berarti buang sampahnya tidak sembarangan lagi. Oke. Guru ini kita pinter, anak yang mandiri, dan bisa menjaga lingkungan sekolah. Harus dulu sampai. Oke, terima kasih. Iya, misi-misi yang sudah saya terapkan kepada guru saya. Nah, selanjutnya, kesimpulannya dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Demikian Ibu, pemaparan dari saya materi budaya positif. Nah, apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu semua, saya minta maaf. Saya akhiri ya ibu-ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada efeknya untuk ibu-ibu semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.